Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Aziza dari kelas 1 MPIC. Kali ini di Psikologi Perkembangan saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa. Masa dewasa awal. Menurut Harlock, masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Pembagian usia tidak mutlak dan ketat. Pembagian ini hanya menunjukkan umur rata-rata pria dan wanita mulai menunjukkan perubahan dalam penampilan, minat, sikap, dan perilaku yang terkena tekanan-tekanan lingkungan tertentu dalam kebudayaan akan menimbulkan masalah-masalah penyesuaian diri yang harus dihadapi orang dewasa. Masa dewasa madya. Pada umumnya, usia dewasa madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40 tahun sampai 60 tahun. Pada akhirnya, masa ini ditandai oleh perubahan fisik dan mental. Pada usia 60 tahun, seringkali seseorang mengalami penurunan fisik disertai dengan penurunan daya ingat. Usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia, membuatnya seringkali dibagi lagi menjadi subbagian, yaitu usia madya dini dari 40-50 tahun dan usia madya lanjut 50-60 tahun. Masa dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 tahun ke atas. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dengan perubahan fisik, mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Perkembangan fisik masa dewasa. Pada masa dewasa awal, poin-poin pentingnya adalah perkembangan dan performa fisik, kesehatan, pola makan, dan seksualitas. Pada masa dewasa madya, poin-poin pentingnya yaitu berat badan bertambah, rontoknya rambut dan beruban, perubahan pada kulit, badan menjadi gemuk, perubahan pada otot, masalah persendian, perubahan pada gigi, perubahan pada mata. Dan pada masa dewasa akhir, poin pentingnya yaitu sistem pernafasan lansia, perubahan sistem persyarafan, perubahan panca indera pada lansia, dan perubahan kardiovaskuler. Perkembangan kognitif pada masa dewasa. Pada masa dewasa awal, ada berpikir realistis dan pragmatis. Menurut para ahli perkembangan, ketika seorang individu pada masa dewasa awal mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mulai menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan, idealisme mereka menurun. Perspektif lain mengatakan orang dewasa cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Lalu ada pemikiran reflektif dan relativistik. Aspek penting perkembangan kognitif pada individu yang beranjak dewasa menentukan pandangan khususnya mengenai dunia, mengenali bahwa pandangan dunia bersifat subjektif, dan memahami perlunya mengetahui berbagai pandangan dunia yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada tahap post-formal. Pemikiran postformal melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap sebuah persoalan menuntut pemikiran reflektif dan dapat bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain, serta bahwa pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah selesai. Mereka dapat memahami bahwa solusi terbaik yang diterapkan di pekerjaan tidak selalu juga merupakan solusi terbaik di rumah. Yang kedua ada dewasa madya, yaitu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, menyadari keterbatasan pada dirinya, dan berpikir secara teoritis dan menganalisis dengan berbagai hipotesis. Yang ketiga ada dewasa akhir, yaitu meningkatnya crystallized intelligence, menurunnya fluid intelligence, dan menurunnya kecepatan memproses informasi. Karir dan pekerjaan. Yang pertama pada masa dewasa awal. Pada masa ini pendidikan mempengaruhi karir dan pekerjaan seseorang, karena tempat bekerja menghadirkan tantangan khusus bagi orang dewasa yang kurang mendapatkan pendidikan tinggi. Yang kedua masa dewasa madya. Menurut Ginsberg, jalur karir dibagi ke dalam dua pola yaitu stabil dan berpindah.
Yang ketiga, masa dewasa akhir. Searah dengan kemajuan teknologi, biasanya orang-orang dewasa lanjut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, cenderung bekerja dengan jenis pekerjaan yang belum mengarah ke orientasi kognitif, seperti generasi sesudahnya. Hal ini mengakibatkan banyak tenaga dewasa lanjut yang harus tersingkir dari dunia kerja karena tidak mampu lagi bersaing dengan generasi yang berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.